Shalom, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam tayangan sejenak bersama Yesus, di mana kita diajak untuk mengambil waktu sejenak, mendengar dan melihat setiap pekabaran-pekabaran yang Yesus sampaikan melalui firman-Nya, guna menjadi bekal bagi kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan pertanyaan dan juga tantangan setiap saat. Saya percaya ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh membuka tayangan ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, mari kita gunakan waktu sejenak ini untuk melihat dan membuka Alkitab kita. Buka Alkitab saudara dimanapun Anda berada, dan mari kita lihat pekabaran yang nyata melalui Alkitab yang ada di hadapan kita. Saat ini, kalau kita mengingat di tayangan yang sebelumnya berbicara tentang harta yang terpendam, sebuah harta yang paling berharga, tapi seringkali manusia mengabaikan harta itu, sehingga kalimat atau gambaran yang disampaikan oleh Yesus ketika berbicara tentang harta yang terpendam, harta ini tidak terlihat terpendam oleh karena bukan harta ini sulit dicari oleh orang, melainkan harta yang sangat berharga ini seringkali tidak dianggap penting oleh orang, sehingga orang tidak mau mencoba mengambil waktu berusaha untuk menggali harta itu. Harta yang terdapat dalam firman Tuhan, hal kerajaan surga yang Yesus bukakan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan masih dalam perikop yang sama, firman Tuhan di dalam Matius 13, di sana kembali menceritakan tentang satu item yang dimana tidak kalah penting dengan pelajaran yang ada dengan video yang sebelumnya. Namun sebelum kita membuka lebih lanjut akan firman Tuhan ini, kembali kami mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bila mana Anda terberkati dan rindu menjadi saluran berkat secara khusus untuk terlibat dalam pembangunan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Mount Hermon Lipo Karawaci, Anda boleh terlibat dengan menyalurkan berkat tersebut melalui nomor rekening jemaat yang sudah tertera di video ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati saudara dan melimpahkan kehidupan dengan berkat damai sejahtera dari surga. Kembali ke firman Tuhan. Mari kita buka Matius 13 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian pula lah hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di ayat 45 dan ayat 46 membuka kepada kita sebuah pekabaran yang Yesus sampaikan tentang gambaran hal kerajaan surga. Di sini kita bisa lihat bagaimana gambaran dari seorang pedagang. Dia pergi, dia mencari satu barang yang indah, satu hal yang sangat berharga, tanpa mengenal lelah. Ada sebuah perbuatan aktif yang tetap dia lakukan guna mencari mutiara indah itu. Setelah itu, setelah dia menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sederhana, ada seorang pedagang, dia pergi, dia cari-cari mutiara yang berharga. Setelah dia dapat, dia mau jual semua yang dia punya supaya dia bisa membeli mutiara ini. Orang yang berdagang atau pedagang ini merupakan sebuah gambaran dari golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kebenaran ini harus dicari secara aktif. Kebenaran ini harus diupayakan untuk boleh didapat. Kebenaran itu tidak serta-merta secara tiba-tiba datang menjadi bagian daripada kehidupan umat-umat Tuhan. Tidak demikian. Kebenaran harus diupayakan untuk dicari setiap saat. Sehingga saat ini ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari
yang merupakan sebagai pengikut Kristus, umat-umat Tuhan menyatakan diri cinta kepada Yesus. Tapi kalau dalam kehidupannya ternyata tidak didapati perbuatan aktif untuk mencari kebenaran Kristus setiap saat dalam hidup, maka kita perlu bertanya, apakah benar saya menjadi pengikut Kristus yang sejati atau justru sebaliknya? Karena ini merupakan gambaran yang penting yang Yesus sampaikan, bahwa pedagang itu dia cari sedemikian, dia lakukan sebuah effort yang luar biasa, bahkan dia jual semua yang dia miliki untuk boleh memperoleh mutiara yang berharga itu. Ini merupakan gambaran dari orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari kebenaran. Mungkin kita bisa lihat ada orang yang rindu akan, haus sekali akan kebenaran, sehingga tidak tahu waktu, mungkin siang, mungkin malam, mungkin pagi, mungkin sore, tanpa kenal lelah mereka akan berusaha untuk menggali kebenaran firman Tuhan, melihat kebenaran kerajaan sorga melalui Alkitab, dan tidak berpikir untung rugi atas apa yang harus dikeluarkan dalam proses pencarian kebenaran itu. Itulah gambaran yang nyata sebagai seorang yang digambarkan sebagai pedagang yang mencari mutiara. Saat ini kita juga diajak untuk masuk ke dalam kondisi yang sama. Biarlah kita mau memiliki kerinduan yang nyata, agar kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran setiap hari, mencari kebenaran setiap saat dari firman yang sudah disampaikan oleh Kristus bagi kehidupan kita, agar kita memperoleh kekuatan dalam menjalani kehidupan. Yang berikutnya, ketika pedagang itu sudah mencari, dia akhirnya mendapatkan mutiara yang indah. Mutiara ini tidak digambarkan sebagai sebuah pemberian yang dia dapatkan cuma-cuma. Mutiara ini digambarkan dengan jelas bahwa pedagang itu harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi, di mana seluruh harta miliknya harus dia relakan agar dia boleh memperoleh mutiara itu. Mutiara ini adalah gambaran keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus. Keselamatan itu memang anugerah. Keselamatan itu memang karunia yang sudah disediakan Yesus oleh semua orang yang rindu mencintai Yesus setiap saat. Semua orang yang mau menerima keselamatan daripadanya. Keselamatan itu tersedia kepada siapa saja yang mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Namun, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika kita berbicara keselamatan ini, sama seperti gambaran mutiara yang ditemukan oleh pedagang, ada satu kondisi dibeli dan dijual. Gambaran ini adalah gambaran marketplace, pasar yang dianalogikan dalam perumpamaan ini. Dan perumpamaan ini, ketika berbicara analogi marketplace, itu berbicara tentang sebuah pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang. Jadi mutiara yang berharga itu mengkonotasikan sebuah pekabaran yang nyata bahwa apa yang telah tersurat dalam Wahyu 3 ayat 17 akan menjadi jawaban bagi kehidupan manusia, di mana faktanya ketika ada orang yang merasa diri kaya, ada orang yang merasa telah memperkaya diri dengan tidak kekurangan apa-apa, seperti contoh orang-orang Farisi yang pada saat itu mencoba mengikuti Yesus, tapi mereka bukan mencari Yesus untuk mendapatkan berkat rohani, melainkan mereka mencari Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Gambaran seperti inilah yang menjadi kondisi yang sangat mengerikan. Sebuah marketplace yang salah, di mana proses mengikut Yesus merupakan sebuah marketplace yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mencari kebenaran. Dan kondisi ini menggambarkan sebuah kondisi bahwa seyogyanya tidak ada satu manusia pun yang kaya di hadapan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak kekurangan.
Karena fakta yang dibuka dalam Wahyu 3 ayat 17, bahwa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Jadi gambaran itu membuka kondisi bagaimana kehidupan kita tanpa Yesus. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak memiliki apa-apa yang berharga untuk membayar keselamatan yang Dia sudah anugerahkan. Jadi bagaimana caranya? Proses jual beli, marketplace yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Caranya adalah keselamatan itu diperoleh melalui penurutan dengan sukarela. Jadi proses jual beli bukan dengan uang ketika berbicara keselamatan, bukan dengan harta, bukan dengan hal-hal materi semata. Marketplace ketika berbicara hal keselamatan, seperti seorang pedagang yang memperoleh mutiara, ada sebuah transaksi. Transaksi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang melakukan penurutan dengan sukarela, menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai milik pusaka Tuhan yang sudah dibeli oleh Kristus dengan lunas di kayu salib. Jadi ini merupakan proses transaksi yang digambarkan dari seorang pedagang untuk memperoleh mutiara itu, yaitu di mana ketika penurutan dengan sukarela terjadi dalam diri karena menyadari saya merupakan milik Kristus yang sejati. Saya sudah dibeli oleh Kristus dengan harga lunas dibayar dengan kematiannya di kayu salib. Itu sebabnya saya tidak mau mengecewakan Kristus saya. Saya tidak mau mengecewakan Tuhan saya yang sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa guna untuk menebus kita dari segala kondisi yang jauh dari kebahagiaan. Itu sebabnya Kristus memberikan kepada kita mutiara yang sangat berharga, yang sangat mahal, yaitu sebuah keselamatan. Tetapi bisa jadi ada saja orang yang menganggap mutiara keselamatan itu sebagai hal yang remeh-temeh, hal yang tidak berharga, hal yang tidak bernilai dan tidak dianggap penting oleh orang banyak. Ada orang yang mengerti mutiara, sehingga kalau dibawa kepada orang-orang yang seperti ini, mutiara-mutiara yang berbagai macam mereka bisa klasifikasikan, dan mereka akan tertarik untuk melihat dan memiliki mutiara yang paling indah, mutiara yang bagus. Tapi kalau hal tersebut dibawa kepada orang yang tidak mengenal mutiara, bisa jadi mereka akan membuang mutiara itu. Mereka menganggap mutiara itu tidak penting, padahal ini merupakan satu hal yang berharga. Itu sebabnya ketika Kristus sudah membuka keselamatan, gambaran mutiara yang berharga yang disampaikan melalui perumpamaan ini, satu pekabaran yang jelas di mana ajakan kepada kita, maukah kita menerima mutiara yang berharga itu, yang adalah keselamatan yang diberikan oleh Kristus bagi kita, dan kita merespon itu dengan penuh sukacita, menganggap itu juga sebagai satu hal yang berharga, karena tidak mungkin hal-hal yang tidak kudus menganggap keselamatan dalam Yesus menjadi sebuah hal yang berharga. Gambaran dalam perumpamaan ini juga berbicara kepada orang-orang di masa yang lampau. Yesus juga mau menegur orang-orang Farisi yang saat itu kehidupannya masih hanya berfokus kepada ritual-ritual yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga Yesus sampaikan bahwa jangan sampai justru pemungut cukai, perempuan sundal akan mendahului engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dibanding engkau yang selama ini sudah membuka kitab-kitab Taurat. Jadi jangan sampai kita yang lebih dahulu mengenal kebenaran, tapi justru malah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebenaran. Oleh karena kita menganggap itu tidak penting. Dan jangan-jangan ada orang-orang di luar sana yang tadinya tidak mengenal kebenaran, tapi mereka mendapatkan pekabaran itu secara singkat, dan mereka memutuskan untuk menerima Yesus melalui pekabaran yang singkat itu. Dan orang-orang seperti ini yang justru merasakan betapa mahalnya mutiara keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 7
berbunyi seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saat ini, kalau kita masih berupaya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, coba kita pikirkan. Kristus rindu kita untuk memperoleh satu keuntungan yang nyata. Jangan sampai kita justru kehilangan keuntungan yang harusnya berasal dari Kristus dan menggadaikan keuntungan itu agar memperoleh keuntungan duniawi semata. Izinkan Kristus mengubah kehidupan kita. Izinkan Kristus tinggal di hati kita, dan kiranya mutiara keselamatan yang berasal dari Kristus boleh kita terima dengan penuh sukacita, dan kita merespon semua itu dengan penurutan yang penuh dengan cinta kasih kepada Kristus tanpa ada paksaan, oleh karena Dia sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Inilah pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur saat ini sebuah pekabaran kembali terbuka kepada kami. Perumpamaan tentang mutiara yang berharga yang ditemui oleh seorang pedagang, dan dia menjual segala sesuatu yang dia miliki untuk memperoleh satu mutiara yang berharga ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa. Kami membutuhkan keselamatan yang berasal daripada Engkau. Kami rindu mencari kebenaran itu setiap saat dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menggali kebenaran-Mu setiap saat dan menemukan mutiara yang berharga yang adalah keselamatan di dalam Kristus setiap hari melalui kehidupan rohani kami pribadi-pribadi. Bentuklah kami Tuhan, berkatilah kami secara khusus ketika kami melakukan aktivitas di hari ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang terberkati dengan firman Tuhan ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.